Sang cahaya melesat turun dari atas podium sambil menghantamkan telapak tangannya ke arah Tin Yu. Hantaman telapak tangan sang cahaya dari jarak jauh tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan raksasa dengan mengeluarkan cahaya emas yang begitu deras menghujam ke arah Tin Yu. Tin Yu yang tak bisa menghindari serangan cepat dari sang cahaya hanya bisa pasrah. Namun keadaan berubah saat selarik sinar putih menghantam bayangan telapak tangan sang cahaya, hingga membuat ledakan keras yang berefek pada seluruh bangunan dan podium yang berdekatan dengan sumber ledakan hancur berkeping-keping. Semua itu akibat gelombang kejut yang tercipta dari benturan kedua energi. Tubuh Tin Yu terhempas ke samping akibat gelombang kejut yang sangat kuat. Dengan cepat dia mengeluarkan beberapa pil eliksir pemulih stamina dari dalam cincin ruangnya. Kemudian menelan pil-pil tersebut untuk membantunya memulihkan diri. Di atas arena tampak seorang wanita cantik tengah bertolak pinggang menghadap sang cahaya yang juga tengah berdiri di atas arena. Kau tak tahu malu Patua. Seenaknya saja kau menyerang Tin Yu setelah dia berhasil membunuh putramu. Aku tahu jika selama ini kau mendukung putramu untuk membunuh Tin Yu. Tapi sangat disayangkan malah putramu yang mati di tangan Tin Yu. Ucap Ye dengan senyum meremehkan. Kurang ajar. Berani sekali kau menyinggungku yang merupakan ketua besar Menara Abadi. Dan untuk itu aku akan melenyapkanmu bersama dengan anak muda itu. Ancam sang cahaya. Patua. Kau tak usah melibatkan Tin Yu dalam hal ini. Tingkat kultivasi ranah alam Emperor Abadi yang kau miliki tak sebanding dengan ranah tingkat kekuatan yang dimiliki Tin Yu. Jika kau ingin bertarung maka hadapilah aku. Ucap Ye dengan gaya menantang. Sesaat sang cahaya terdiam. Dia baru menyadari jika dalam serangannya terhadap Tin Yu, dia telah mengeluarkan setengah dari kekuatan yang dimilikinya. Akan tetapi wanita muda yang ada di hadapannya dengan mudah dapat menepisnya. Sang cahaya sama sekali tak menyangka jika ada seorang kultivator muda yang mampu mengimbangi kekuatannya di dalam alam cahaya nirwana. Hal itu membuatnya sangat berhati-hati dalam bertindak apalagi wanita muda yang ada di hadapannya dapat mengetahui dengan pasti ranah tingkatannya. Aku akan berusaha meredam amarahku. Sepertinya wanita muda ini bukanlah kultivator sembarangan. Bisa saja kekuatannya telah menyamai tingkat kekuatanku. Batin sang cahaya. Aku tak mempunyai urusan dengan Anda. Jadi aku ingin Anda sekarang juga pergi dari tempat ini. Jawab sang cahaya. Tak lama berselang. Kelima ketua menara telah berada di belakang sang cahaya. Mereka siap membantu sang cahaya jika nantinya akan terjadi pertarungan dengan wanita muda yang tengah bertolak pinggang. Tin Yu yang mulai pulih. Dengan cepat melesat ke arah Ye dan berdiri di sampingnya. Terima kasih kau telah membantuku. Bisik Tin Yu. Kau telah berutang nyawa padaku. Dan untuk itu aku ingin kau memenuhi satu permintaanku setelah masalah ini usai. Jawab Ye dengan berbisik. Patua atau sang cahaya. Katanya kau ingin melenyapkanku maka kau harus membuktikan kata-katamu itu. Ucap Ye sambil melangkah ke depan dengan mengeluarkan aura kuat yang sangat menindas. Merasakan aura kuat yang keluar dari tubuh Ye, membuat keenam ketua menara melindungi dirinya masing-masing dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Semua itu agar aura yang terpancar dari tubuh Ye tak berefek pada mereka. Siapa kau sebenarnya? Dan apa hubunganmu dengan pemuda itu hingga kau ingin berurusan dengan kami ketua 6 menara? Ucap sang cahaya. Ye menghilangkan aura di tubuhnya dan dia berjalan ke arah Tin Yu berada. Kau tak perlu tahu hal itu. Tapi jika kalian semua mencoba menyakitinya maka aku tak akan tinggal diam. Jawab Ye.
Dari jauh Putri Mei Ling begitu terbakar api cemburu melihat kedekatan Tin Yu dengan wanita yang tak dikenalnya. Dengan dorongan hati yang panas Putri Mei Ling melesat ke atas arena. Apa hubunganmu dengan Tin Yu sehingga kau mau menolongnya? Tanya Putri Mei Ling yang tiba-tiba sudah berada di hadapan Ye. Sesaat Ye memandangi wanita muda yang baru tiba. Dia tahu jika wanita itu merupakan kekasih Tin Yu yang sok jual mahal dengan menolaknya. Ye segera mencerna keadaan yang ada. Dia tahu jika wanita ini telah melukai hati Tin Yu dengan penolakannya. Dengan dasar itu Ye ingin membalaskan sakit hati Tin Yu. Aku adalah kekasih Tin Yu. Dan aku sangat bersyukur karena memiliki kekasih tampan dan baik hati seperti kekasihku ini. Jawab Ye sambil mengisyaratkan lewat matanya jika Tin Yu harus mendukung apa yang dilakukannya. Tin Yu hanya diam melihat tanda isyarat dari Ye. Dan dia tak ingin menanggapi lagi masalah percintaannya dengan Putri Mei-Ling. Perkataan Ye membuat Putri Mei-Ling seperti merasa tertusuk sebuah pedang di dalam jantungnya. Tapi dia tetap berusaha tenang menyikapinya walaupun rasa sakit itu begitu nyata baginya. Selamat Tin Yu. Semoga kau bahagia bersamanya. Ucap Putri Mei-Ling dengan membalikkan badan dan segera melangkah pergi. Tunggu. Ucap Ye yang membuat Putri Mei-Ling menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya kembali. Kau telah salah menilai Tin Yu di matamu. Bagimu Tin Yu hanyalah seorang manusia dan hanya akan memberikan kebahagiaan sesaat jika kau bersamanya. Tapi kenyataannya kau salah menilai itu semua. Kau lihatlah ini. Ucap Ye sambil melukai tangan kanan Tin Yu hingga darah Tin Yu pun keluar dari luka yang diberikan Ye. Semua orang yang berada di tempat itu seakan tak percaya. Jika Tin Yu mempunyai darah emas yang hanya dimiliki oleh para dewa di Nirwana. Setelah Putri Mei-Ling melihat darah emas yang dimiliki Tin Yu, dia hanya bisa memejamkan matanya menyesali semua tindakan yang pernah dilakukannya pada Tin Yu, orang yang masih dicintainya sampai saat ini. Jika kau masih penasaran, coba kau tanyakan pada ibumu yang merupakan tetua Dewan Kehormatan Menara Abadi. Dia sudah lama tahu siapa Tin Yu sebenarnya. Ucap Ye kembali. Mendengar jika ibunya terlibat dalam masalah ini, Putri Mei-Ling segera mencari ibunya untuk dapat mengetahui kebenaran semua perkataan wanita yang bersama dengan Tin Yu. Setelah kepergian Putri Mei-Ling, Ye kembali berkata pada keenam ketua menara yang ada di hadapannya. Anak muda ini yang telah terpilih menjadi pemilik kekuatan ilahi 4 hukum alam. Dan kalian semua harus tunduk padanya termasuk kau tetua menara abadi. Karena ini merupakan tradisi di dalam alam cahaya rembulan. Barang siapa yang memiliki kekuatan ilahi maka dialah penguasa alam cahaya rembulan. Ucap Ye. Lancang. Berani sekali kau menyuruhku hormat padanya. Anak kemarin sore yang tak mempunyai kekuatan hebat sama sekali. Kali ini perkataanmu sudah tak bisa kumaafkan. Ucap Sang Cahaya sambil menyuruh Ketua 5 Menara untuk menyiapkan pasukannya dalam membentuk formasi menara energi cahaya dalam menghadapi wanita yang memiliki kekuatan hebat itu. Mendapat perintah dari Sang Cahaya, para tetua segera melesat pergi guna melaksanakan perintah dari Sang Cahaya. Tak berapa lama, keenam menara telah berdiri mengelilingi Tin Yu dan Ye. Dari ujung-ujung menara terlihat kilatan-kilatan petir yang mengandung kekuatan energi yang sangat dahsyat. Melihat hal itu, Ye segera mengarahkan telapak tangannya ke arah Tin Yu, hingga segel perlindungan tercipta dan membungkus tubuhnya. Kau berdiamlah di sini. Biar aku yang mengurus mereka semua. Ucap Ye sambil melakukan gerakan-gerakan yang sangat cepat menggunakan kedua tangannya. Teknik ilahi 4 hukum. Ucap Ye.
Hukum api, hukum udara, hukum air dan hukum tanah seketika mengeluarkan bulatan cahaya di belakang Yei, yang menyebabkan seluruh area tempat itu bergetar hebat. Tin Yu sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Wanita yang selama ini biasa-biasa saja di matanya, menjelma menjadi seorang kultivator kuat yang menguasai kekuatan ilahi. Seluruh ketua besar menara juga begitu sangat terkejut melihat 4 hukum yang dikeluarkan Yei, hingga membuat mereka semua merasa gentar. Sudah kepalang basah. Aku akan mencoba mematahkan kekuatan ilahi dengan formasi ini. Batin Sang Cahaya. Saudara-saudaraku, sudah saatnya kita membuktikan jika kita mampu untuk menghadapi kekuatan ilahi. Dan aku yakin kali ini kita akan menang karena hari ini telah lama kita nanti-nantikan. Ucap Sang Cahaya dengan melesat ke angkasa. Keenam menara memberikan suplai energi baru pada Sang Cahaya. Dengan ujung menara mengeluarkan petir yang membungkus Sang Cahaya hingga tubuhnya menghilang dan diselimuti oleh kilatan-kilatan petir. Ternyata mereka telah menyiapkan kekuatan besar untuk menandingi kekuatan ilahi. Batin Yei. Episode sebelumnya. Kemarahan 5 Ketua Menara. Episode berikutnya. Putri Mei Ling terus mengedarkan pandangannya sekeliling untuk mencari keberadaan ibunya. Sepertinya ibu telah pergi dari tempat ini. Dan kurasa dia telah berada di Menara Abadi. Putri Mei Ling melesat pergi menuju ke Menara Abadi ke tempat kediaman Tetua Qinshin. Di sebuah taman di kediaman Tetua Qinshin, Putri Mei Ling melihat ibunya tengah merenung di sana. Kehadiran Putri Mei Ling sontak mengagetkan sang tetua. Dia tahu jika putrinya akan membicarakan tentang Tin Yu yang memiliki darah emas di tubuhnya. Ibu. Aku ingin mengetahui mengapa ibu sengaja menghalang-halangi hubunganku dengan Tin Yu. Dan sengaja memprovokasi agar aku meninggalkannya. Tanya Putri Mei Ling dengan penekanan di nada suaranya. Putriku. Posisiku sebagai tetua dewan tertinggi Menara Abadi saat ini telah hancur. Orang-orang telah mengetahui jika kau adalah putriku dari hubunganku dengan ayahmu yang merupakan seorang petinggi di Menara Hijau. Aku tak ingin kau pun mengalami nasib yang sama seperti ibumu. Dimusuhi oleh seluruh alam cahaya rembulan karena menikahi seorang manusia. Maka aku melarangmu untuk dekat dengan Tin Yu. Jawab Tetua Qinshin sambil melangkah ke arah putrinya. Tapi Tin Yu bukanlah manusia murni ibu. Jika saat itu ibu tak menghasutku untuk meninggalkannya, mungkin aku dan Tin Yu masih tetap bersama. Tapi mengapa setelah ibu mengetahui jika Tin Yu bukanlah manusia murni, ibu tak segera mengatakannya padaku dan memilih diam? Hingga saat ini aku malu untuk bertemu dengan Tin Yu, ibu. Ucap Putri Mei Ling. Maafkan ibu nak. Jawab Tetua Qinshin sambil mencoba meraih tubuh Putri Mei Ling. Putri Mei Ling menepis tangan Tetua Qinshin sambil berteriak histeris. Selama ini aku mencoba bersabar saat ibu meninggalkanku sewaktu aku masih kecil dan mengakuiku hanya sebagai murid. Bukan sebagai anak kandung ibu. Hingga semua orang yang berada di alam cahaya rembulan mengenalku sebagai muridmu. Tapi kali ini ibu sudah sangat keterlaluan. Ibu telah menghancurkan kebahagiaanku saat aku ingin bersama dengan orang yang kucintai. Aku benci ibu. Pekik Putri Mei Ling dengan berlinangan air mata dan segera melesat pergi meninggalkan tempat itu. Tetua Qinshin hanya dapat pasrah dengan keadaan. Matanya terus memandangi kepergian putrinya tanpa bisa berbuat apa-apa. Tetua Qinshin begitu sangat menyesali semua yang telah terjadi. Dengan cepat Tetua Qinshin menyusul putrinya karena takut jika Putri Mei Ling bertindak di luar batas akibat keterpurukannya, bunuh diri. Di tempat lain,
sang cahaya yang telah mendapatkan kekuatan dari 6 menara, dengan cepat menyerang Yi dengan sambaran petir yang seperti cambuk keluar dari kedua tangannya, hingga membuat Yi berkali-kali melakukan salto di udara guna menghindari serangan dari sang cahaya. Serangan dari sang cahaya begitu kuat, yang mampu untuk menghancurkan apapun di sekitarnya termasuk perisai pelindung yang diberikan Yi pada Tin Yu. Perisai itu retak besar di berbagai tempat karena tersambar petir dengan kekuatan maha dahsyat. Tin Yu pun keluar dari dalam perisai dan melakukan serangan tinju naga giok ke arah sang cahaya. Naga hitam meluncur deras ke arah sang cahaya hingga membuat sang cahaya menapakkan tangan kirinya ke depan. Serangan dari sang cahaya membentuk telapak tangan raksasa yang langsung menyambut serangan kuat dari Tin Yu. Boom! Kedua energi beradu di udara yang membuat ledakan besar. Gelombang kejut dari ledakan tersebut membuat Tin Yu terpental jauh ke belakang. Sesaat Tin Yu memuntahkan darah segar dari mulutnya akibat serangan dari sang cahaya yang telah berada di tingkat kultivasi ranah alam Emperor puncak tertinggi. Tindakan nekat Tin Yu begitu mengejutkan Yi. Dengan cepat Yi melesat ke arah Tin Yu untuk memberi pertolongan padanya. Bodoh. Dengan ranah kekuatan yang kau miliki sekarang kau hanya akan mengantarkan nyawamu. Dia merupakan seorang kultivator setingkat dewa karena telah mencapai ranah tingkat alam Emperor abadi. Apalagi saat ini dia telah mendapatkan energi tambahan dari para ketua 5 menara, yang pastinya kekuatannya akan semakin bertambah kuat, ucap Yi. Maafkan atas keteledoranku Yi, jawab Tin Yu sambil terbatuk-batuk. Tiba-tiba saja sebuah serangan petir mengarah ke arah mereka berdua yang membuat Yi menapakkan tangannya ke tanah. Apa yang dilakukan Yi membuat tanah dan bebatuan menyembul ke atas guna menahan serangan yang dilesakkan sang cahaya. Akibatnya ledakan kembali terjadi, yang membuat tanah dan bebatuan hancur sehingga bertebaran di udara. Tin Yu, kau pergilah dari sini. Jika kau tetap di sini aku mungkin tak akan sanggup untuk melindungimu, ucap Yi. Sesaat Tin Yu menyeka darah yang mengalir di sudut bibirnya. Dan dia pun menganggukkan kepalanya kemudian melesat pergi dari tempat itu. Dengan sekuat tenaga Tin Yu terus berlari meninggalkan Yi yang tengah bertarung. Hingga konsentrasinya buyar akibat rasa pusing yang teramat sangat di kepalanya. Sesampainya di pinggir anak sungai, Tin Yu tersungkur dan tak sadarkan diri akibat luka dalam yang dideritanya. Putri Mei Ling yang juga berada di pinggir anak sungai merasa terkejut dengan sosok pemuda yang sangat dikenalnya. Pemuda yang tengah terbaring di pinggir sungai itu merupakan sosok pemuda yang kini selalu dalam pikirannya. Tin Yu, pekiknya. Dengan cepat Putri Mei Ling melesat ke arah Tin Yu dan memeriksa keadaannya. Tin Yu terluka dalam. Denyut nadinya sangat lemah. Aku harus membawanya pergi dari sini, bisik Putri Mei Ling. Putri Mei Ling melesat pergi sambil membawa Tin Yu bersamanya, menuju ke sebuah gua yang aman dari bahaya serangan binatang buas. Terlihat tetua Cincin memperhatikan putrinya yang tengah membawa Tin Yu dari kejauhan. Tak ada sedikit pun niat untuk menemui mereka berdua. Syukurlah kau baik-baik saja putriku. Aku begitu sangat mengkhawatirkanmu, batin tetua Cincin. Di dalam gua Putri Mei Ling mengeluarkan beberapa pil dari dalam kotak penyimpanannya. Kemudian memasukkan pil-pil itu ke dalam mulut Tin Yu. Lalu mengalirkan energi murninya agar pil-pil tersebut dapat tercerna dengan cepat oleh tubuh Tin Yu. Setelah merasa cukup, Putri Mei Ling pergi mencari kayu bakar yang akan dibuat api unggun, guna menghangatkan tubuh Tin Yu. Saat membersihkan wajah Tin Yu, betapa Putri Mei Ling tak kuasa menahan air matanya.
Bagaimana tidak, pemuda yang dulunya dekat dengannya kini seakan begitu jauh dan tak bisa digapainya. Walaupun saat ini Tin Yu begitu sangat dekat dengan dirinya. Putri Meiling memandangi wajah Tin Yu lekat-lekat dan berkata, "Walaupun aku tak bisa memilikimu tapi namamu masih akan selalu tersimpan di hatiku. Mungkin hari ini adalah hari terakhir aku bersamamu Tin Yu. Setelah hari ini aku akan pergi jauh mengikuti langkah kakiku untuk menjauh darimu." Rasa bersalah dan rasa malu sudah begitu besar dan tak mungkin mendapatkan maaf darimu. Tin Yu, aku pergi. Bisik Putri Meiling dan dengan cepat pergi meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat kepergian Putri Meiling, Tin Yu pun tersadar dan melihat sekelilingnya. Siapa yang membawaku ke tempat ini? Batin Tin Yu. Sesaat Tin Yu merasakan aroma wangi harum semerbak di udara. Dia begitu sangat mengenal wangi harum itu. Meiling, apakah dia yang membawaku ke tempat ini? Bisik Tin Yu. Episode sebelumnya. Puncak perseteruan. Episode berikutnya. Menjadi penguasa alam cahaya rembulan.